Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Apriyono. Pada video kali ini saya coba untuk mereview jurnal berjudul Self-Healing Corrosion Protective Coating Based on Micro Nano Carrier atau pelapisan pelindung korosi perbaikan diri dengan dasar Micro Nano Carriers. Karya Tong Liu dan kawan-kawan dari Cina. Ini merupakan tugas besar dari analisa kegagalan dan korosi dosen DRA Igusti Ayu Arwati MT PhD. Lapisan pelindung korosi yang dapat memperbaiki sendiri dengan bahan mikro nano carriers telah menarik perhatian minat besar karena kemampuannya untuk mencegah propagasi kerusakan dengan melepaskan inhibitor korosi dan agen yang dapat dipolimerisasi dari mikro nano carrier. Berbagai teknologi mikro nano carrier telah diadopsi untuk mengoptimalkan kapasitas pemuatan dan untuk mengontrol perilaku pelepasan agen healing untuk meningkatkan pelindung korosi self-healing berdasarkan mikro nano carrier. Tinjauan ini juga memberikan wawasan untuk mengembangkan lebih lanjut dari pelapisan penyembuhan diri secara eksplisit dengan mengevaluasi keuntungan dan keterbatasan sistem perbaikan atau self-healing yang berbeda. Pelapisan dengan mikro pembawa nano yang mengandung bahan yang dapat dipolimerisasi. Sistem polimer self-healing dengan efek self-reinforce merupakan mikrokapsul yang berisi plastiser ke dalam metrik polimer bersifat kaku dan rapuh sebagai polimer termoplastik yang dapat mengelas sendiri. Ini ditunjukkan dalam komposit polimer yang terdiri dari metrik polimer lactic acid atau polimer asam laktat PLA yang menyimpan plastiser heksil asetat. Berdasarkan hasil, meskipun komposit PLA menunjukkan usia rapuh pada renggang 2,5%, karena dipicu pecahnya mikrokapsul untuk melepaskan plastiser. Efek ini menyebabkan peningkatan ketangguhan 20 kali lipat dan 25 kali lipat peningkatan perpanjangan putus dibandingkan PLA murni. Dilihat pada gambar, mikrokapsul silika poliurea untuk bahan penyembuh heksametil diisocyanat atau HDI menggunakan polimerisasi antarmuka dan proses sol gel. Hasil menunjukkan bahwa metode enkapsulasi khusus ini tidak hanya memungkinkan enkapsulasi zat aktif berbasis isocyanat atau HDI cair, tetapi juga memberikan peningkatan kinerja kimia dan termal kapsul. Mikrokapsul silika atau poliurea yang diperoleh menunjukkan kehilangan massa 5% ketika dipanaskan hingga 144 derajat Celcius. Lebih tinggi daripada mikrokapsul poliurea murni. Mikrokapsul komposit juga lebih tahan terhadap pelarut organik seperti silena, menunjukkan penurunan kandungan inti kurang dari 26% berat setelah 100 jam perendaman. Pelapisan dengan mikro nano carrier yang mengandung inhibitor korosi. Proses self-healing juga dapat dicapai dengan menanamkan inhibitor korosi ke dalam pelapis. Selama proses korosi, reaksi katodik dan pelarutan anodik pada permukaan logam yang terbuka di area lapisan yang rusak dapat ditekan dengan inhibitor korosi yang dilepaskan dari kerusakan lapisan. Menggunakan saftir baja sebagai contoh, reaksi korosi katodik dapat ditekan oleh inhibitor katodik seperti garam yang mengandung Zn, Ca, Mg, Ni, Mn atau kation elemen tanah yang menginduksi pengendapan oksida dan hidroksida pada permukaan logam. Kontrol pelarutan anodik dapat dicapai dengan anodik dalam inhibitor seperti kromat, nitrit, molibdat, dan tangstat yang dapat mempasifkan permukaan logam. Inhibitor menunjukkan perilaku campuran yang mengurangi kepadatan arus baik katodik dan reaksi anodik menggunakan reaksi kimia atau absorb fisik atau keduanya pada substrat logam yang terbuka. Pelapis yang mengandung inhibitor merupakan sebagian besar dari semua self-healing pelapis pelindung korosi. Dibandingkan dengan pelapis self-healing bahan polimerisasi, pelapis yang mengandung inhibitor memperbaiki kerusakan korosi secara langsung memperlambat proses korosi. Penyimpanan asam tanat atau tanat acid Ta pada HMSN untuk memberikan perilaku pelepasan yang dikontrol pH dari inhibitor korosi BTA. Ta adalah sejenis senyawa kimia polifenol non-toksik dan biodegradable yang diekstraksi dari kulit pohon dan sering digunakan sebagai penghambat korosi.
proses sintesis wadah PTA, dan mekanisme sensitif pH-nya ditunjukkan pada gambar. Kemampuan penyembuhan diri atau self-healing dalam pelapis pelindung korosi juga dapat diperoleh dengan memperkenalkan kapsul responsif redox. Dibandingkan dengan microver responsif pH, kapsul responsif redox bisa lebih sensitif dan spesifik untuk proses korosi. Terlihat pada gambar proses pelepasan minyak yang lambat dan cepat dalam lingkungan korosi. Pelapis organik pelindung sering terkena lingkungan yang keras dengan kadar klorida yang tinggi. Oleh karena itu, mikro-nanokapsul yang dapat mengubah struktur cangkang sebagai respon terhadap lingkungan sangatlah diperlukan. Untuk tujuan ini, dibuat mikrokapsul polielektrolit yang sensitif terhadap NaCl dengan kemampuan untuk mengontrol pelepasan zat adiktif hidrofobik, yaitu dodekana, iodobenzana atau zat healing E51 seperti yang ditunjukkan pada gambar. Domain hidrofobik memungkinkan zat aktif terperangkap dalam cangkang kapsul dan minyak tidak dapat dilepaskan karena tegangan antarmuka minyak atau air. Dengan konsentrasi NaCl yang berbeda 0,1-0,6 mol L1, agen reparasi dapat dilepaskan dengan proses cepat atau lambat. Pada konsentrasi NaCl yang tinggi, pelepasan yang cepat terjadi karena pembongkaran cangkang polielektrolit karena Na+ dan Cl dapat merusak interaksi elektrostatik polielektrolit seperti yang diperlihatkan pada gambar tersebut. Untuk proses pelepasan lambat pada konsentrasi NaCl rendah, misal 0,1 mol L1, interaksi antara dimetil dioktadesil amonium bromida atau DDAB dan polidimetil dialil amonium klorida selulosa nanokristal polinatrium 4 jaringan PCPSS. Berdasarkan interaksi tersebut, monoelektrostatik terputus. Misel yang dibentuk oleh DDAB terdisosiasi, mengenkapsulasi minyak dan terdispersi ke dalam air. Selain itu, kapsul responsif NaCl berdasarkan cangkang panip yang dilihat pada gambar, ketika kapsul terkena larutan NaCl, cangkang panip membentuk kompleks dengan ion natrium yang mengakibatkan belitan rantai yang meningkatkan permeabilitas cangkang pani dan melepaskan inhibitor korosi yaitu BTA untuk menekan korosi. Kesimpulan dan pandangan. Pemilihan metode self-healing atau pelapisan pelindung korosi yang dapat memperbaiki sendiri harus dilakukan secara selektif. Proteksi korosi self-healing dengan bahan mikro nanocarrier dipilih dan diminati karena kemampuannya untuk mencegah propagasi kerusakan dengan melepaskan inhibitor korosi dan agen yang dapat dipolimerisasi dari bahan dasar mikro nanocarrier. Inhibitor korosi harus dipilih secara tepat berdasarkan pemahaman tentang lingkungan korosi di daerah kerusakan lapisan, serta interaksi spesifik antara inhibitor dan substrat logam tertentu. Untuk tujuan ini, pemetaan informasi kimia mikro dan elektrokimia di wilayah kerusakan lapisan akan sangat berguna. Optimalisasi, dispersi, dan lokasi mikro dalam metrik pelapis merupakan tantangan utama yang membutuhkan keseimbangan yang cermat dari kimia permukaan, kompatibilitas, dan kepadatan nanocarrier. Carrier yang digunakan di sebagian besar lapisan pelindung perbaikan diri melepaskan agen pelapisan pelindung secara pasif atau secara respon terhadap stimulus tunggal. Maka ditemukan desain pembawa atau carrier dalam metode self-healing yang responsif terhadap berbagai kondisi akan sangat bermanfaat untuk mencapai efisiensi yang lebih. Efek pelindung dalam self-healing tergantung pada sifat pembawa dan agen perbaikan korosi dengan pemilihan resin pelapis yang sesuai. Misalnya, lapisan polimer konduktif dapat digunakan dalam kombinasi dengan pembawa responsif redox untuk mencapai transmisi sinyal redox jarak jauh di bawah delaminasi lapisan. Saat ini, sebagian besar peneliti hanya menawarkan penilaian jangka pendek dari efisiensi self-healing menggunakan uji pendaman dan semprotan garam. Oleh karena itu, evaluasi pelapis menggunakan uji degradasi jangka panjang, khususnya di lingkungan layanan yang sebenarnya, akan sangat penting untuk memahami proses perbaikan dan penurunan efek perbaikan dari self
healing. Demikian penjabaran review jurnal Self Healing